Hai, aku Pablo. Namaku Tyrun. Aku Uniqua. Aku Tasya. Namaku Auster. Namaku Asep. Dan kami adalah sahabat. Demokrasi dimulai pada 17 Agustus 1950 sampai tanggal 6 Juli 1959. Beberapa kabinet yang pernah memerintah pada kurun waktu setahun 1950 sampai 1959 tersebut adalah Kabinet Nastir, Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastroamidjojo I, Kabinet Ali II, Kabinet Juanda. Pada zaman demokrasi liberal parlementer ini, kabinet-kabinet yang mengelola pemerintah sehari-hari tidak berumur panjang karena di tengah jalan dijatuhkan oleh emosi tidak percaya partai-partai politik yang ada di parlementer, DPR. Masa demokrasi parlementer disebut pula masa demokrasi liberal karena sistem politik dan ekonomi yang berlaku menggunakan prinsip-prinsip liberal. Kondisi awal sejarah partai dan situasi pemilu periode demokrasi parlementer. Yang pertama ada periode demokrasi parlementer 1950 sampai 1959. Yang kedua ada partai politik pada masa parlementer. Dan yang ketiga ada pemilu 1955. Awal periode demokrasi parlementer 1950 sampai 1959. Sejak KRIS dibubarkan pada tahun 1950 dan kembali ke RI, merupakan awal dimulainya masa demokrasi liberal di Indonesia dengan Undang-Undang Besar Sementara UUD-S 1950 sebagai landasan konstitusional sebenarnya. Pemerintahan demokrasi liberal mencoba sistem parlementer barat yang dicetuskan Jean Jacques Rousseau, di mana demokrasi liberal merupakan lawan dari demokrasi komunitas. Pemerintahan RI dijalankan oleh Kabinet Dewan Menteri yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan yang bertanggung jawab langsung pada DPR. Sistem politik pada masa ini banyak melahirkan partai-partai baru sebagai NU, PIR, Partai Indonesia Raya, sehingga sistem kepartaian yang dianut pada masa demokrasi liberal adalah multipartai. Secara de facto dan de jure, sistem politik Indonesia pada periode ini menganut sistem demokrasi liberal atau demokrasi parlementer dengan ciri utama kebebasan politik, sosial, dan ekonomi yang luas, keterbukaan dalam proses politik, kebebasan pers dan media massa, serta penghargaan yang besar terhadap HAM hingga 1955 parlemen. Meskipun merupakan badan yang diangkat, namun merupakan lembaga yang cukup kuat, manakala kabinet tidak lagi menguasai mayoritas pun jatuh. Jadi, yang kuat pada saat itu adalah partai dan angkatan bersenjata. Presiden Soekarno pun pada saat itu kekuatannya masih sangat lemah. Hak dan kebebasan warga negara sangat jarang dilanggar. Pemilu 1955 misalnya meskipun diselenggarakan dalam suasana penduduk yang sebagian besarnya penduduknya belum berpendidikan atau buta huruf, sampai kini masih dipandang sebagai pemilu yang paling demokratis yang pernah diadakan di Indonesia. Masa tahun 1950 sampai 1959 ini sering disebut sebagai masa kejayaan partai politik, karena partai politik memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara melalui sistem parlementer.
Pada saat Indonesia menganut demokrasi parlementer dengan sistem multi-partai, banyak sekali bermunculan partai politik. Namun dari sekian banyaknya partai politik, terdapat beberapa partai dominan pada saat itu yaitu Masyumi, PNI, NU, dan PKI. Terdapat 4 partai menjadi partai dominan karena PNI merupakan partai politik tertua yang terbentuk sebelum Indonesia merdeka dan ikut berperan dalam upaya memperjuangkan kemerdekaan dari penjajah. Oleh karena itu, partai ini telah mempunyai basis massa yang kuat. Masyumi dan Nahdlatul Ulama adalah partai politik yang berlandaskan agama Islam. Karena Indonesia memiliki jumlah penduduk Muslim yang besar, maka basis massa dari kedua partai politik ini juga kuat. PKI dekat dengan orang-orang pemerintahan, di antaranya IR Soekarno, dan PKI juga membentuk beberapa perkumpulan di bawah naungannya, di antaranya Serikat Buruh, Gerakan Wanita Indonesia. Partai politik pada masa parlementer. Pada masa ini sebenarnya banyak partai yang ikut serta dalam perpolitikan nasional, di antaranya PNI, Masyumi, Nahdlatul Ulama, PKI, PSII, Parkindo, Partai Katolik, PSI, IPKI, PERTI, PRN, Partai Buruh, GPPS, PRI, PPPRI, Partai Mubra, Baperki, tetapi hanya ada 4 partai yang mendominasi sistem perpartaian tersebut, yakni 1. Partai Nasional Indonesia PNI, 2. Masyumi, 3. Nahdlatul Ulama, 4. Partai Komunis Indonesia PKI. Salah satu contoh Partai Komunis Indonesia PKI, Partai Komunis Indonesia PKI adalah partai politik yang berorientasi Marxisme, muncul kembali pada tanggal 7 November 1945 di bawah pemimpin Muhammad Yusuf karena terburu-buru untuk cepat merebut kekuasaan. Alih-alih mengembangkan organisasi PKI, Yusuf bertindak kurang bijaksana dengan mengadakan kerusuhan di 3 daerah yaitu Tegal, Brebes, dan Pekalongan pada akhir bulan Oktober 1945. Pemilihan Umum Indonesia tahun 1955 adalah pemilihan umum pertama di Indonesia dan diadakan pada tahun 1955. Pemilu ini sering dikatakan sebagai pemilu Indonesia yang paling demokratis. Pemilu tahun 1955 ini dilaksanakan saat keamanan negara masih kurang kondusif. Beberapa daerah dirundung kekacauan oleh DI atau TI, Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Khususnya pemimpinan Kartosuwiryo. Dalam keadaan seperti ini, anggota-anggota bersenjata dan polisi juga memilih mereka yang bertugas di daerah rawan digilir datang ke tempat pemilihan. Pemilu akhirnya berlangsung aman. Pemilu ini bertujuan untuk memilih anggota-anggota MPR dan jumlah kursi MPR diperebutkan berjumlah 260, sedangkan kursi konstitusi berjumlah 520. Ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah. Pemilu ini dipersiapkan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastra Mijojo. Namun Ali Sastra Mijojo mengundurkan diri pada saat pemungutan suara. Kepala pemerintahan telah dipegang oleh Perdana Menteri Bahrudin Harahap. 4 besar dalam pemilu ini adalah Partai Nasional Indonesia mendapatkan 57 kursi MPR dan 119 kursi, Kosintuntre 22,3%, Masyumi 57 kursi MPR dan 112 kursi, Konstitutre 20,9%, Nahdlatul Ulama 45 kursi MPR dan 91 kursi, Konstituate 18,4%, dan Partai Komunitas Indonesia 39 kursi MPR dan 80 kursi, Komunitas T 16,4%. Yang dimaksud dengan demokrasi parlementer di Indonesia. Sistem parlementer adalah salah satu sistem pemerintahan yang pertama kali diterapkan di Indonesia, khususnya pada era pasca kemerdekaan 1945 sampai 1950 dan masa demokrasi liberal 1950 sampai 1959. Dalam sistem ini,
Kekuasaan eksekutif dan legislatif saling berhubungan erat di mana pemerintah atau kabinet dibentuk oleh parlemen. Contoh demokrasi parlementer. 1. Dipilihnya Muhammad Nasir sebagai Perdana Menteri. 2. Sidang paripurna laporan pertanggungjawaban Presiden. 3. Pengangkatan atau pemecatan jabatan oleh parlemen. 4. Penggulingan kabinet oleh parlemen. Munculnya sistem parlementer di Indonesia karena jatuhnya kabinet presidensial pertama pada 14 November 1945 yang disebabkan oleh keluarnya maklumat Wakil Presiden nomor X atau 1945 pada 16 Oktober 1945, kemudian oleh maklumat pemerintah pada 3 November 1945 yang berisi tentang seruan untuk mendirikan partai-partai politik di Indonesia. Pelaksanaan pemerintah negara dalam sistem demokrasi parlementer. Dalam demokrasi parlementer, prinsip ini menegakkan tanggung jawab pemerintah kepada parlemen dan rakyat. Pemerintah harus mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan mereka kepada parlemen, menjawab pertanyaan dan kritik, serta menerima konsekuensi jika kehilangan kepercayaan parlemen. Kapan demokrasi liberal, demokrasi parlementer di Indonesia berakhir? Pada tahun 1959, era demokrasi liberal berakhir ketika Presiden Soekarno membubarkan Dewan Konstituante melalui dekret Presiden pada 5 Juli 1959. Tindakan ini diambil karena konflik antar golongan dan ketidakmampuan untuk menetapkan dasar negara yang jelas. Sistem parlementer atau sistem keparlemenan adalah salah satu bentuk sistem di masa eksekutif, yaitu pemerintah atau kabinet bertanggung jawab langsung kepada legislatif atau parlemen. Dalam sistem ini, pemimpin eksekutif biasanya adalah seorang perdana menteri yang diangkat dari partai atau koalisi. Kenapa demokrasi parlementer tidak cocok di Indonesia? Demokratif parlementer nggak cocok di Indonesia karena beberapa faktor. Karena diantaranya landasan sosial ekonomi yang rendah, perbedaan aspirasi dan pemandangan masyarakat tidak terpercayai, titik temu antara kubu politik dominan politik aliran.